Pada zaman dahulu, bukan untuk campuran minuman, tapi es batu ini digunakan untuk menurunkan suhu panas dalam ruangan. Dilansir dari berbagai sumber, penggunaan es batu pertama kali dilakukan bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12, gengs. Menggunakan teknik rapid evaporation, mereka membekukan air mengalir menjadi es batu. Bangsa Iran menggunakan yahkal, yakni bangunan tinggi yang berfungsi mendinginkan es dan menyimpan makanan. Maka dari itu, saat itu es batu sudah seperti bahan langka dan mewah karena hanya bisa dinikmati para elit dengan kelas sosial tinggi. Itu artinya harganya sangat mahal jika dijual. Roma dan Yunani juga membangun gedung-gedung besar khusus untuk menyimpan es batu. Memasuki tahun 1800-an, es batu semakin gencar dipakai sebagai bahan pelengkap konsumsi minuman. Tercatat, Frederick dan William Tudor menjadi sosok pertama yang membangun industri es batu ini. William awalnya menemukan ide bisnis ini saat bergurau menjual es batu. Dia akan mengambil es dari kolam beku untuk dijual kepada para tentara yang berperang, yang saat itu sedang kepanasan. Gurauan berganti keseriusan. Frederick lantas mengambil es batu dari kolam-kolam yang membeku dan dikirim ke Hindia Barat, Eropa, dan wilayah lainnya. Karena ini, Frederick mendapat julukan sebagai Raja Es. John Gorrie, fisikawan asal Amerika, lantas menemukan kotak es batu untuk pertama kalinya. Ia menciptakan kotak es untuk memproduksi es batu yang bisa digunakan untuk mendinginkan pasien demam kuning. Lalu bagaimana dan juga kapan es batu sampai ke Indonesia, gengs? Jadi pada bulan November tahun 1846, es batu sampai ke Indonesia. Saat itu es batu tersebut dibawa dari Boston, Amerika Serikat dan sempat menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati orang kaya. Saat itu es batu balok masuk lewat pesanan Rosselli & Co di tahun 1846. Karena es batu balok mudah mencair sehingga digunakan media seperti garam dan amonia untuk membantu menjaga temperaturnya. Berdasarkan surat kabar dari Javasis Kauren, pengiriman es balok tersebut juga menggunakan bantuan kain wol untuk menjaga temperaturnya. Dan hal ini membuat Jakarta Films Pulp and Green untuk memproduksi kain wol yang dibuat sebagai pelindung es batu. Saat itu es batu menjadi barang yang aneh bagi orang-orang pribumi asli. Mereka menyebut es batu dengan sebutan kristal ajaib yang membuat air menjadi dingin jika dipegang membuat tangan beku. Adalah Kua Wan Hong yang merupakan seorang Tionghoa Indonesia kelahiran Semarang yang pertama kali mengembangkan usaha produksi es batu. Pada tahun 1885, Kua Wan Hong berhasil mendirikan pabrik es batu balok pertama di Indonesia. Sebelum memulai pabrik es pada tahun 1885, Kua Wan Hong memulai bisnisnya dari usaha kayu sampai usaha kapur. Pabrik es batu balok pertama di Indonesia milik Kua Wan Hong ini bernama NVH Fabrico Hit yang didirikan pertama kalinya di kota Semarang. Kata es sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu ich, IJS. Oh iya, keberhasilan pabrik es balok di Semarang tersebut membuat Kua Wan Hong dijuluki sebagai Raja Es. Sampai akhirnya pada tahun 1910, Kua Wan Hong membesarkan pabriknya dengan mendirikan pabrik limun dan 3 cabang pabrik es lainnya di kota Semarang, Tegal, dan juga Pekalongan. Oh iya, kamu tahu limun nggak? Itu loh minuman warna-warni hasil dari ekstrak buah-buahan yang ada sensasi soda-sodanya gitu. Wah, itu sih jajanan aku pada saat SD. Kalau kamu suka rasa apa? Kalau aku suka rasa mocha. Kembali lagi ke pabrik es di Semarang ya. Tidak berhenti sampai di sana karena peminat es semakin banyak. Kua Wan Hong membangun 2 cabang pabrik di Surabaya pada tahun 1924 dan juga 1926. Kua Wan Hong kemudian hijrah ke Batavia dan membangun pabrik es di Jatinegara, juga beberapa tempat lainnya. Tentu dengan peralatan pesanan dari luar ya. Hingga sekarang banyak di beberapa daerah bekas pabrik es menjadi nama sebutan daerahnya. Sebelum es batu dijual terjangkau, hanya kaum elit Belanda yang bisa menikmatinya. Bahkan orang-orang Belanda biasa juga tidak bisa menikmati minuman dengan es batu karena harganya yang sangat mahal. Es batu merupakan barang mewah yang harganya mahal, sekitar 10 sen gulden untuk 500 gramnya atau setara Rp87.000 pada saat itu. Wah, mahal sekali ya untuk ukuran pada saat itu.
Seiring perkembangan zaman, es batu menjadi semakin terjangkau dan bisa dinikmati oleh semua orang, baik secara langsung maupun dengan membuat es batu sendiri di rumah. Sekarang hampir semua masyarakat dunia pasti memiliki kulkas atau freezer kan? Kita bisa dengan mudah membuat es batu secara mandiri. Mungkin kalau ada kapsul waktu kita udah dianggap orang kaya kali ya kalau setiap hari mengkonsumsi es batu. Jika konten ini menambah wawasan kamu, jangan lupa ya subscribe Story Gang. See you, bye-bye. Mwah.